Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Hai Teens, senang dapat berjumpa kembali di TFC bersama dengan saya, Phoebe Bernadette. Kali ini kita akan menyimak tulisan Pendeta Michael Suryajaya dalam buku renungan Teens for Christ dengan judul Jangan Jahat berdasarkan Matius pasal 26 ayat 1-5. Mari sebelumnya kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami bersyukur kalau Engkau masih menganugerahkan kami kehidupan. Dan saat ini ya Tuhan, kami mau belajar dari firman-Mu, supaya kebenaran firman-Mu yang boleh menyapa kami dan yang boleh kami hidupi di dalam kehidupan kami. Dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Pusat perenungan kita diambil dari Injil Matius pasal 26 ayat 2. Berbunyi demikian. Kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, dan anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Teman-teman, pernahkah kalian berencana sesuatu hal yang jahat? Mungkin berencana untuk melakukan keisengan kepada teman-teman kita, yang kita tahu itu bukan suatu hal yang lucu, justru menjatuhkan orang lain, atau kita menyebarkan hoax, berita palsu tentang orang lain. Mungkin kita berpikir kalau kita melakukannya diam-diam, gak ada orang lain yang tahu, kita aman-aman saja. Dan mungkin kita bisa saja memperkirakan kapan waktu terbaik untuk melakukan kejahatan itu. Teman-teman, patut kita ketahui bahwa rencana jahat itu bukan suatu hal yang diperkenankan oleh Tuhan. Sebab rencana jahat itu bahkan sudah berdampak sebelum kita melakukannya. Berdampak pada siapa? Tentu saja pada diri kita sendiri. Rencana jahat yang kita simpan dalam hati kita menyimpan hal buruk di dalam hidup kita. Bagaikan bangkai yang kita simpan, dan kalau kita simpan terus-menerus, baunya pasti akan tercium. Demikianlah rencana-rencana yang jahat. Teman-teman, dalam Injil Matius yang tadi kita baca, mengisahkan tentang Tuhan Yesus yang mengenali rencana jahat, bahkan sebelum dilakukan oleh imam-imam dan tua-tua bangsa Yahudi. Mereka merencanakan rencana yang jahat terhadap Tuhan Yesus itu secara sembunyi-sembunyi. Mereka merencanakannya di istana imam besar Kayafas. Nah, rencana itu disusun untuk dilaksanakan setelah waktu perayaan agar tidak menimbulkan keributan. Mengapa mereka memilih waktu itu? Karena mereka menyadari bahwa rencana jahat tersebut dapat berbalik kepada mereka sendiri. Jika terjadi keributan, merekalah yang akan dimintai pertanggungjawaban atas peristiwa itu. Namun mereka tidak menyadari bahwa ternyata rencana jahat tersebut telah diketahui oleh Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan Yesus juga sudah menyampaikannya kepada para murid-Nya. Tujuannya supaya para murid bersiap menghadapi situasi yang berat itu. Teman-teman, rencana jahat itu tidak pernah berakhir baik. Baik bagi orang yang merencanakannya maupun bagi korbannya. Rencana jahat hanya akan membuat diri sendiri menjadi jahat dan melukai orang lain, termasuk orang-orang yang mengasihimu. Entah dalam bentuk keisengan kecil ataupun dalam menyebarkan kabar hoax, rencana jahat akan selalu berbalik kepada diri kita sendiri. Maka perlu kita sadari, Tuhan mengetahui jika kita berbuat jahat. Jadi jangan berbuat jahat, sebab Tuhan melihat. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, kami belajar dari firman-Mu bahwa Engkau mengenal hati setiap kami.
Bahkan hal-hal buruk yang kami lakukan, yang kami pikirkan, yang ada dalam hati kami, Engkau mengetahuinya. Kami mohon pertolongan Tuhan, supaya Engkau membersihkan pikiran kami yang kotor, dan kami boleh hidup di dalam hal-hal baik yang Engkau kehendaki dalam hidup kami. Tuhan berkati setiap aktivitas yang kami hendak lakukan, supaya kiranya pertolongan dan penyertaan-Mu ada di dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada yang lain. Tuhan memberkati.